Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode update Ultimate Decker. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-23 yang berjudul Langit Keputusasaan. Jadi berlanjut di episode sebelumnya, yang dimana si Agams ternyata kehilangan ingatannya setelah kejadian perang duel antara Deckard melawan Traveser. Istilahnya seperti last stand gitulah. Dan pada episode kali ini menceritakan tentang dimana akan menjadi akhir dari serial Ultimate Deckard, yang dimana bakalan berakhir di pertengahan tahun 2023 di bulan Januari nantinya. Jadi inti poin yang bisa kita dapatkan pada episode kali ini adalah yang dimana si Kanata ya berniat untuk bertemu dengan si Agams setelah dia mendapatkan kabar bahwa si Agams itu kehilangan ingatannya. Dan mendengar permohonan si Kanata pun Kapten Taiji pun memberikan izin kepada Kanata untuk berbicara dengan si Agams. Dan itu pun atas usulannya si Zimon, ya dimana si Kanata adalah anggota yang dimana satu-satunya paling dekat dengan si Profesor Asakage kalau sebutannya, dan juga merupakan mantan TPU yang sering yang sering membantu para Gaslight gitulah, yang pada akhirnya si Kapten Taiji pun memberikan izin pada si Kanata dengan syarat harus tetap was-was, yang dimana si Agams itu bakalan seperti was-was gitulah, yang dimana si Agams ini kemungkinan bakalan kembali ingatannya setelah terjadi sesuatu yang dilihat atau dirasakan si Agams itu membuat dia menjadi kembali ke status villain. Lalu dalam pembicaraannya Kanata dalam pertemuannya dengan si Agams, di sini si Kanata juga sambil menyelamatkan si Agams beserta mencari informasi tentang mengalahkan makhluk-makhluk spir yang saat ini menghuni bumi di tempat mereka tinggal. Di sini dalam percakapan hangat antara Kanata dan juga Agams pun kita bisa melihat reaksi si Agams, yang dimana dia hanyalah makhluk biasa seperti makhluk bumi pada umumnya, yang dimana dia ingin sekali untuk memiliki kehidupan yang begitu damai seperti di planet bumi yang diidamkan oleh istrinya si Agams. Ternyata dari sifatnya villainnya si Agams benar-benar berbeda dari sifat pada umumnya atau sifat aslinya si Agams, ya dimana dalam percakapan tersebut kita bisa melihat kalau si Agams ini benar-benar kalem dalam berbicara dengan lawan bicaranya gitu. Apalagi dia sangat merasa dirinya itu dipeduli banget oleh si Kanata, karena si Kanata sendiri ingin menyelamatkan dirinya yang sedang intinya seperti galau gitulah, atau terjebak dalam kehampaan karena kejadian yang sebenarnya tidak ia ketahui apa yang terjadi. Karena pada akhir dari episode sebelumnya pun dia menyadari kalau dia berada di planet bumi, ya dimana merupakan planet yang diidamkan oleh si istrinya Agams. Makanya secara tidak terduga dia menyadari kalau tempat dia sekarang itu berada di bumi dan jauh dari planet Basdo di tempat si Agams itu tinggal. Seolah impiannya si istrinya alias si Leila
istrinya si Agams itu tercapai berkat si Agams yang sudah berada di bumi terlebih dahulu sebelum istrinya. Dan dia juga mengira kalau istrinya itu pasti mencemaskan tentang keberadaannya. Namun kita juga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada nasib istrinya yang seperti diceritakan oleh si Agams atau Evil Agams di episode sebelumnya. Rasanya gak tega banget untuk menyampaikan itu pada dirinya coba. Lalu di sini si Kanata juga menyampaikan tentang kedekatan dengan Profesor Asakage, seolah-olah dia menceritakan seseorang yang memotivasi hidupnya dalam menghadapi masalah apapun itu yang terjadi. Dia tidak peduli apa yang terjadi yang ada di hadapannya, dia tetap bertekad untuk melindungi apa yang ingin dilindungi oleh si Kanata. Namun dalam mencari poin utama mengenai kemunculan bosnya atau membicarakan tentang kelemahannya yang dibicarakan oleh si Agams itu tidak tersampaikan sama sekali. Apalagi si Agams yang menyampaikan tentang teknologi untuk mengalahkan induk tersebut sama sekali tidak mempan sama sekali untuk mengalahkan atau menembak kelemahannya induk tersebut. Dan untuk saat itu juga masih belum diketahui tentang status yang akan dihadapi oleh si Kanata. Lalu di saat waktu pembicaraannya sudah selesai, tiba-tiba terjadi perang besar-besaran antara Spears yang seolah-olah mengamuk karena salah satu teman mereka, yaitu Spears yang ada di dalam tubuhnya si Agams itu ketangkap. Lalu di sini ada momen yang tidak mengenakan terjadi. Jadi mana si Agams yang tiba-tiba melihat para Spears yang berterbangan itu tiba-tiba Spears yang ada di dalam tubuhnya si Agams itu bereaksi kembali, lalu melarikan diri dari penjara tersebut. Dan seperti tebakan kita semuanya bahwa si Agams ini kembali dikendalikan oleh Spears yang ada di dalam tubuhnya. Dan kali ini cukup parah banget, yang dimana amukan Spears ini jauh lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Karena kita bisa melihat dalam bersamaan si Traveser saja itu menggunakan kekuatan semua Spears yang ada di tempat tersebut, lalu menciptakan Spear Tower yang seolah-olah memanggil kalau bisa dikatakan Spear yang jauh lebih kuat dari monster Spear yang lainnya, alias bisa dikatakan itu adalah bos dari segala Spear. Dan pada tempat itu juga di sini terjadi evakuasi besar-besaran karena ancaman besar datang di hadapan mereka. Dan para Gasles pun tidak tinggal diam saja, yang dimana mereka pun segera mengevakuasi semua warga ke tempat pelindungan yang lebih aman dari serangan Spear. Lalu di sisi scan lainnya kita bisa melihat bahwa si Ryomon sempat bertemu dengan si Kanata di tempat yang sama. Lalu si Ryomon pun menyuruhnya untuk melakukan tugasnya, karena sesuai dari episode sebelumnya bahwa si Ryomon telah mengetahui identitas si Decker yang sebenarnya adalah si Kanata yang merupakan satu tim di Gaslands. Mendengar ucapannya si Ryomon pun, dia pun melakukan tugasnya sebagai Ultraman untuk mengalahkan Spear yang menyerang di kota itu. Namun tidak hanya kemunculan Spear saja, di sini muncul monster yang sebelumnya dikalahkan oleh Decker, yaitu Red King, Goma, dan juga Neo Megas yang masing-masing dalam mode Spear yang berusaha untuk menghabisi Decker secara
berontak gitulah. Bahkan dengan wujud Dynamic Type pun si Deckard sampai kena habis-habisan oleh ketiga monster tersebut. Namun pada akhirnya dalam pertarungan tersebut, singkatnya si Deckard tetap berhasil mengalahkan ketiga monster tersebut dengan amukan yang ada di hatinya si Kanata. Namun tidak sampai di situ, ya dimana Traveser yang dalam mode Evil pun mengacaukan si Deckard Dynamic yang pada akhirnya kembali ke bentuk Kanata semula. Dan dalam perencanaan si Traveser yang dimana membuat Spear Tower itu ternyata memanggil bos dari segala spear di planet itu, yang dimana di saat bersamaan juga Trigger yang mendatangi lokasi tersebut di luar bumi, dia bertemu dengan bos dari segala spear yang bernama Mother Spearsaurus. Yang kau lihat-lihat itu monster yang cukup besar dan cukup mengerikan kalau lihat-lihat ya. Dan ini cukup pas banget untuk menjadikan last boss di serial Ultraman Deckard, yang pada akhirnya pada scan tersebut menceritakan yang dimana pada episode kali ini berakhir dengan Glitter Trigger Eternity melawan Mother Spearsaurus secara off-screen ke depannya. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah info-info yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semuanya mengenai episode kali ini. Jujur, ini merasa bakalan end banget untuk serialnya Ultraman Deckard, yang dimana sudah muncul the last boss-nya yang merupakan musuh yang akan dihadapi oleh Deckard di bumi nantinya, yang bernama Mother Spearsaurus. Dan untuk saat itu juga kita masih belum mengetahui tentang nasibnya si Trigger itu gimana dalam menghadapi Mother Spearsaurus. Karena di majalah yang kita lihat juga bahwa si Glitter Trigger Eternity bakalan berhadapan dengan Spearsaurus di bumi. Tapi gak tahu itu benar adanya atau bukan. Tapi bisa jadi kalau si Trigger ini bakalan kehisap kekuatannya oleh si Mother Spearsaurus, lalu membawanya ke dalam bumi, yang dimana terjadi pertarungan terakhir yang akan terjadi ke depannya. Soalnya kita mengetahui juga kalau si Trigger itu tidak memiliki kartu spear lagi, karena kartu spear tersebut sudah dipakai oleh si Deckard untuk kembali ke tempat asalnya, dan itu pun terakhir kalinya kartu spear itu digunakan. Selanjutnya masih tidak diketahui sih apakah kartu spear itu masih bisa dipakai atau tidak. Kayaknya sih sebanyak 3 kali ya kartu spear itu digunakan untuk masuk keluar masuk gitulah, untuk melewati pembatas dari spear itu. Dan untuk minggu depannya atau Sabtu ini bakal libur ya, karena menjelang tahun baru. Lalu Sabtu depannya lagi bakal recap. Kok recapnya di tengah peperangan sih? Rasanya agak aneh, jujur. Apalagi mungkin positive thinking aja, kemungkinan itu sebelum peperangan itu terjadi ya antara makhluk bumi dengan spear. Positive thinking aja. Dan saat ini juga masih belum mendapatkan update tentang kedua episodenya itu apa pada bulan Januari nantinya. Ya intinya nantikan aja lah untuk updatean setelah tahun baru nantinya. Insya Allah bakalan menyelesaikan tentang akhir dari serial Ultraman Deckard. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa jangan like, comment, dan subscribe. Dan untuk mengetahui video yang terakhir, jangan lupa subscribe di channel YouTube Deckard. Dan apabila gua ada kesan dan kekurangan, tak payah gua mengucapkan
ucapin pada teman-teman semua itu putus-putus, mohon dimakan selesai. Karena gua bukan maknya semua dan yang sebenarnya itu hanya cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.